Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga untuk mata pelajaran elektromekanik. Nah, jenis-jenis kerja elektromagnetik terbagi dua, yaitu bahan kerja elektromagnetik logam dan bahan kerja elektromekanik non-logam. Nah, sekarang kita masuk yang bahan logam. Yang pertama itu adalah penitik alat. Fungsi dari penitik alat adalah untuk menandai posisi garis. Yang kedua, pena penanda alat. Fungsinya untuk menggambar garis atau tanda. Yang ketiga, ragum. Ragum terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, ragum paralel. Ragum paralel dipasang di atas meja kerja. Fungsinya menahan benda kerja pada pekerjaan penghalusan dengan tangan. Yang kemudian yang kedua adalah ragum kaki. Berfungsi menahan benda kerja pada pekerjaan penghalus dengan tangan atau penempaan. Yang ketiga, ragum skuil. Berfungsi untuk mencekram barang sementara dengan cepat. Kemudian yang berikutnya adalah ragum tangan. Untuk memegang bagian kecil. Bagian-bagiannya ada tap luar. Fungsinya membuat ulir pada batangan pipa atau bulat. Yang kedua, sikat kawat. Berfungsi membersihkan berkas potongan dari kotoran metal. Kemudian yang ketiga, tap tangan. Tap tangan adalah sebuah handle yang dipasang ke bagian yang berbentuk segi empat dan dari batang tap, berfungsi untuk membuat sekrup dalam. Kemudian pegangan tap berfungsi sebagai peralatan tambahan yang berfungsi memutar tap. Selanjutnya adalah kikir. Kikir berfungsi untuk menghaluskan benda kerja dari metal dengan menggunakan tangan. Kikir terbagi 5, yaitu kikir datar, kikir segitiga, kikir segi empat, kikir bulat, kikir setengah bulat. Nah, dilanjutkan kunci pas. Kunci pas digunakan untuk mengendurkan, mengencangkan baut dan mor. Kemudian obeng. Obeng berfungsi mengencangkan atau mengendurkan skrup, kepala skrup yang bercelah. Kemudian yang berikutnya adalah bor. Bor berfungsi untuk membuat lubang pada benda kerja. Nah, materi berikutnya kita akan bahas bahan kerja elektromagnetik non-logam. Yang pertama adalah kaca. Kaca merupakan zat yang terdapat pada bahan tanah kersik dalam bentuk pasir kuarsa, mempunyai campuran soda, potas, batu kapur, dan timah hitam. Keramik merupakan bahan padat anorganik non-logam. Bahan baku dari keramik yaitu tanah liat seperti kaolin dan serisit. Keramik merupakan senyawa logam dan logam yang mempunyai ikatan atom ionik dan kovalen. Berikutnya adalah karet. Karet adalah polimer dari satuan isoprena atau politerpena yang pada umumnya tersusun dari 5.000 hingga 10.000 satuan yang terdapat pada rantai cabang yang terkandung pada lateks pohon penghasilnya. Abrasif adalah bahan yang digunakan untuk menghaluskan bahan lain dengan cara menggosokkan bahan abrasif ke permukaan yang akan dihaluskan. Kemudian semen adalah semacam bahan perekat atau sebuah serbuk yang apabila dicampurkan dengan air akan menjadi pasta dan setelah dibiarkan beberapa saat akan menjadi keras. Kemudian yang berikutnya adalah plastik. Pada dasarnya, plastik meliputi sekelompok bahan yang memiliki molekul besar yang terdiri dari gabungan molekul-molekul yang lebih kecil. Plastik memiliki sifat yang khas. Yang pertama, ringan, penyekat panas, tidak cocok digunakan untuk temperatur tinggi, stabilitasnya kurang bagus, terutama pada saat basah, kekuatan lebih rendah dari logam. Kemudian ada bahan komposit.
Komposit material adalah sebagai suatu kombinasi dari dua bahan atau lebih yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing bahan asalnya. Komposit material digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu pada aglomerated. Material yang dikombinasikan adalah bahan yang bentuk butiran dari berbagai ukuran dengan suatu bahan perekat. Laminates, di mana bahan-bahan saling melapisi. Kemudian surface coated material, pada bahan biasa menjadi bahan yang dilapisi, sedangkan kekuatan diperoleh dari bahan yang dilapisi. Reinforced material merupakan kelompok yang paling penting dan banyak digunakan. Nah, itulah bahan-bahan materi bahan-bahan kerja elektromagnetik, baik yang berupa logam dan non-logam. Nah, baiklah, untuk materi hari ini itu saja. Nah, Ibu Guru akan memberikan kalian kuis dan silahkan kalian isi kuisnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa jaga imun dan jaga iman. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan suka main TikTok. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.